Hai hai hai, hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Tanaka menghela nafas dan berkata, "Nona, sesuatu terjadi hari ini. Presiden sangat marah. Dia baru saja menghancurkan banyak barang antik di rumah." Nanako merasa gugup dan buru-buru bertanya, "Tanaka, apa yang terjadi? Apakah ayah mengalami masalah?" Tanaka berkata, "Hari ini, Presiden membawa saya ke Kobayashi Pharmaceutical, bermaksud untuk menandatangani perjanjian saham dengan Dewan Direksi perusahaan. Setelah perjanjian ditandatangani, Presiden dan staf keuangan mengirimkan 450 T ke rekening perusahaan. Kemudian beberapa orang masuk dan masalah dimulai." Ketika Nanako mendengar ini, dia bertanya dengan bingung, "Bukankah ayahku selalu ingin berinvestasi di Kobayashi Pharmaceuticals? Hari ini inilah yang dia inginkan. Jadi mengapa dia marah?" Tanaka berkata tanpa daya, "Sebelum Presiden, staf keuangan melakukan pembayaran, kami tidak tahu bahwa perusahaan benar-benar berpindah tangan. Kepemilikan berubah." Nanako bertanya dengan heran, "Ada apa? Bukankah itu berarti Jiro hilang? Apakah dia kembali lagi?" "Tidak," Tanaka menjelaskan, "bukan Jiro yang kembali, tapi saudara laki-laki Jiro, yang dikatakan telah meninggal, tiba-tiba hidup kembali." "Hah?" Nanako berkata dengan sedikit sedih, "Ada apa? Mengapa aku semakin bingung?" Tanaka mendesah dan berkata, "Ini bukan apa-apa. Intinya adalah Rian, sebagai pewaris tunggal Kobayashi Pharmaceuticals, mentransfer semua saham Kobayashi Pharmaceuticals, 90% tepatnya, ke perusahaan Indonesia bernama BW Pharmaceuticals." Nanako terkejut dan berkata, "Bukankah ayahku berinvestasi di Kobayashi Pharmaceutical sebesar 30%? Kemudian Rian hanya memiliki 70% saham Kobayashi Pharmaceutical. Bagaimana dia bisa mentransfer 90% saham perusahaan?" Tanaka berkata dengan suara tertegun, "Inilah alasan mengapa Presiden marah. Dia menandatangani perjanjian saham dengan Masayoshi, penjabat Presiden Farmasi, dan membayar setelah penandatanganan. Tetapi Rian kembali, yang berarti perjanjian ekuitas yang ditandatangani oleh Masayoshi tidak valid." Nanako mengangguk sedikit dan berkata, "Jadi, rencana ayahku untuk membeli saham Kobayashi Pharmaceutical telah hilang? Ini lebih dari sekadar niat untuk gagal." Tanaka menghela nafas. Ketua BW Pharmaceutical dengan jelas mengatakan kepada Presiden bahwa Ito mengirimkan 450 T ke Kobayashi Pharmaceutical. Dia tidak akan mengembalikannya. "Ah!" Nanako berseru, "Kenapa ada orang yang begitu tidak tahu malu? Tindakan memegang saham adalah transaksi ekuitas. Saat kami membayar, pihak lain harus membayar saham yang sesuai. Jika pihak lain tidak mau membayar sahamnya, maka ia harus mengembalikan uangnya dengan cara yang sama, bahkan membayar ganti rugi yang dilikuidasi. Mengapa pihak lain tidak memberi kita saham dan mengurangi uang kita? Ini terlalu berlebihan, bukan? Apa dia tidak tahu hukum?" Tanaka berkata dengan sangat tertekan saat ini, "Nona, pihak lain hanyalah seorang fanatik di luar hukum." "Fanatik di luar hukum?" Nanako mengerutkan kening. Dengan karakter ayahnya, tidak mungkin rela menderita kehilangan bodoh ini, kan? Apakah dia tidak memiliki tindakan pencegahan? Tanaka menghela nafas, tentu saja Presiden tidak bersedia menderita kerugian bodoh ini. Dia awalnya ingin melawan pihak lain dengan putus asa, tapi dia dibujuk olehku. Presiden tidak bisa menyinggung perasaannya. Oh, benar, membicarakannya. Anda bahkan tahu orang ini, Nona. Aku tahu. Nanako bertanya dengan heran, "Siapa dia?" Tanaka berkata, "Itu pelatih Anita, Tamarenza yang melukai Tuan Yamamoto Kazuki dengan satu telapak tangan." "Apa? Tuan Renza?" Ketika Nanako mendengar ini, dia berseru dengan semangat, dan berseru, "Tuan Renza telah datang ke Jepang." Tanaka tidak menyangka setelah mendengar berita kedatangan Tama di Jepang,
suara wanita muda itu tiba-tiba menjadi sangat heboh. Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam berkata, "Bukankah apa yang saya katakan barusan tidak cukup jelas? Tama ini menipu ayahmu selama 4,5 miliar. Mengapa kamu tampak bersemangat ketika mendengar bahwa dia datang ke Jepang?" Namun, Koichi Tanaka secara alami tidak berani menanyakan pertanyaan ini. Saat ini, Nanako melihat bahwa dia tidak merespon, dan buru-buru bertanya, "Tanaka, cepat jawab aku. Tuan Tama benar-benar datang ke Jepang?" Tanaka hanya bisa dengan jujur mengatakan, "Ya, Nona, dia datang ke Jepang, dia di Tokyo, aku melihatnya hari ini." Nanako bertanya, "Dia datang ke Jepang, apakah kamu melihatnya di Kobayashi Pharmaceutical?" "Iya." Hiroshi Tanaka menjawab dengan jujur, tidak tahu apakah situasinya terlalu spesifik, tetapi harus menggunakan Kobayashi Pharmaceutical. Nanako merasa sedikit menyesal, dan berpikir dalam hati, jika Tuan Renza datang ke Jepang hanya untuk menerima Kobayashi Pharmaceuticals, maka dia seharusnya hanya tinggal di Tokyo selama beberapa hari. Setelah urusannya selesai, aku takut dia akan kembali ke Indonesia. Dia pasti tidak akan datang ke Kyoto, lalu aku pasti tidak akan punya kesempatan untuk melihatnya. Memikirkan hal ini, Nanako tiba-tiba memiliki ide yang sangat kuat di hatinya. Dia ingin pergi ke Tokyo, dia ingin melihat Tama. Jadi dia buru-buru bertanya pada Koichi Tanaka, "Tanaka, tahukah kamu Tuan Renza akan tinggal di Tokyo selama beberapa hari?" Tanaka berkata dengan canggung, "Nona, tidak tahu ini terlalu baik." Nanako buru-buru berkata, "Saya akan membiarkan pramugara mempersiapkan dan membawa mobil ke Tokyo besok pagi." Kembali ke Tokyo, Tanaka bertanya, "Nona, bukankah kamu selalu ingin melatih tubuhmu di Kyoto? Mengapa Anda tiba-tiba ingin kembali saat ini? Apakah ini untuk Tuan Tama?" "Iya." Nanako berkata tanpa berpikir, "Aku ingin bertemu Tuan Tama. Jika aku tidak kembali, aku khawatir tidak akan ada kesempatan." Tanaka tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir di dalam hatinya, wanita tertua selalu sangat pendiam, dan tidak pernah bingung karena laki-laki. Tapi sekarang, dia sangat bersemangat dengan berita bahwa Tama datang ke Tokyo, dan bahkan berencana kembali ke Tokyo untuk menemuinya besok pagi. Ini benar-benar tidak normal. Mungkinkah wanita tertua sudah terpana oleh Tama? Ketika Tanaka memikirkan ini, seluruh orangnya sudah terkejut. Dia diam-diam berkata, wanita tertua selalu mengagumi master seni bela diri superior, dan Tama juga master dari master. Kekuatannya sangat mengejutkan sehingga dia benar-benar tergoda olehnya. Masuk akal, tapi Presiden adalah seorang nasionalis yang lengkap. Dia telah menjelaskan bahwa dia akan menikahi seorang wanita muda di masa depan dengan seseorang dari Jepang dan dia tidak boleh menikah dengan pria dari negara manapun. Jika wanita itu benar-benar menyukai Tama, jika diketahui oleh Presiden, dia pasti akan marah. Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.